semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahratul Jannah, biasa dipanggil Jannah. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai sistem pemerintahan. Jadi, kalau kalian pengen tahu apa itu sistem pemerintahan, tonton video ini sampai akhir ya. Jadi, apa sih itu sistem pemerintahan? Jadi, sistem pemerintahan ini adalah cara atau mekanisme penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menjalankan pemerintahan dan juga mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara serta hubungan antara pemerintah dan juga rakyat, seperti itu. Jadi, kesimpulannya itu kayak suatu sistem yang mengatur tata cara penyelenggaraan kekuasaan dalam negara, seperti itu. Lalu, sistem pemerintahan ini juga mempunyai tujuan loh. Tujuan yang pertama ini adalah menjaga ketertiban dan juga stabilitas penyelenggaraan negara. Terus yang kedua ini adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, jadi kalau misalnya ada yang menyalahgunakan kekuasaannya itu sistem pemerintahannya ini juga dapat berperan penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan tersebut, seperti itu. Terus yang ketiga adalah menjamin hak-hak warga negara. Jadi kan warga negara ini punya hak semuanya kan. Nah, itu sistem pemerintahan ini menjadi jaminan bagi warga negara yang mempunyai hak-hak tersebut. Terus yang terakhir yaitu mengatur pembagian kekuasaan agar tidak berpusat. Jadi kekuasaannya itu tidak hanya di situ-situ saja, tapi dapat menyebar ke seluruh negeri tersebut. Lalu, sistem pemerintahan ini juga ada banyak jenisnya loh. Saya akan sebutkan satu persatu. Yang pertama, yaitu sistem presidensial. Jadi, sistem presidensial ini adalah presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintah yang dipilih langsung oleh rakyat. Kalian pasti tahu nih, negara apa? Ya betul, negara Indonesia. Negara Indonesia ini menggunakan sistem presidensial. Terus jenis yang kedua adalah sistem parlementer, di mana Perdana Menteri ini sebagai kepala pemerintahan. Jadi presiden atau raja ini hanya sebagai simbol saja. Itu contohnya ada di Jepang dan juga Inggris. Terus yang ketiga itu adalah sistem semi presidensial atau campuran, di mana presiden dan juga perdana menteri itu sama-sama memiliki peran loh. Itu contohnya ada di negara Prancis. Terus yang keempat adalah monarki absolut, di mana raja ini memegang kekuasaan penuh. Ya betul, monarki. Jadi negara yang menggunakan sistem monarki absolut ini itu adalah negara Arab Saudi. Terus sistem yang terakhir yaitu sistem monarki konstitusional, di mana raja ini hanya sebagai simbol negara saja. Jadi pemerintah ini dipimpin oleh perdana menteri, sama seperti parlementer. Itu contohnya itu di negara Inggris. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Kalian masih ingat tidak? Tadi sistem pemerintahan di Indonesia itu menggunakan sistem pemerintahan apa? Ayo. Betul, sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden ini menjadi kepala negara dan juga kepala pemerintah yang dipilih langsung oleh rakyat. Itu biasanya menggunakan pemilu, suara langsung dari rakyat. Lalu menterinya juga dapat diberhentikan, juga diangkat secara langsung oleh presiden loh. Juga sistem pemerintahan di Indonesia juga kekuasaannya dipisah, di mana legislatif, eksekutif, yudikatif itu dipisah. Jadi kekuasaannya itu tidak bersatu tapi dipisah. Terus yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir itu presiden ini tidak bisa dijatuhkan oleh DPR kecuali melalui impeachment, seperti itu. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya mengenai sistem pemerintahan di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.